Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam arsip dan juga salam budaya. Sahabat Dinarpus Kendal, bertemu lagi, bersua kembali kita dalam podcast Dinarpus Kabupaten Kendal dengan topik kali ini adalah nostalgia Kendal dengan Kendal Heritage. Sahabat Dinarpus Kendal mungkin sudah pernah mendengar nama Kendal Heritage begitu nggih. Nah, Kendal Heritage, kalau kita mendengar kata itu kita pasti akan dibawa atas kondisi masa lalu yang ada sesuatu yang memang menjadi sebuah warisan sebuah daerah gitu ya. Nah, di kesempatan ini kita bersama narasumber kita, sumber informasi kita yang luar biasa. Saya perkenalkan Mas Yusril Mirza. Beliau adalah sarjana arkeologi. Usianya masih cukup muda, 24 tahun. Berarti belum berkeluarga ya, Mas? Iya, belum, Pak. Belum ya? Masih belum menikah. Oke, target menikah umur berapa, Mas? Aduh. Nanti biar yang kuasa saja, gitu Pak. Ya. Nanti Saat ini masih bermesraan dengan benda-benda cagar budaya begitu ya. Alamat beliau ada di Desa Wonosari, Kecamatan Pateban. Oke, gimana kabar Mas Yusril? Alhamdulillah baik sekali, Pak Wahyu. Saya panggilnya Mas Yusril ya. Oh iya. Oke. Konotasinya ke seseorang yang dulu membuatkan pidato presiden. Oh iya. Oke. Mas, saya juga beberapa waktu ini cukup mengikuti gitu ya. Ada sebuah komunitas yang saya ikuti melalui media sosial, namanya adalah Kendal Heritage gitulah. Mungkin Mas Yusril bisa sedikit banyak menceritakan Kendal Heritage itu apa sih? Gitu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa kok dibentuk ini gitu ya. Kenapa ada Kendal Heritage, maksud tujuannya itu apa gitu. Oke, baik Pak Ayu. Jadi Kendal Heritage ya. Kendal Heritage itu sebenarnya sudah ada. Ini cerita unofficialnya sih. Awal mulanya tahun 2019 karena saya 2019 ya Pak ya, Mas? Asli. Okay. 2019 ketika saya pada saat itu masih seorang mahasiswa di jurusan arkeologi UGM saat itu juga memang aktif di beberapa komunitas di Jogja, salah satunya di Rumah Toa. Nah, kemudian saya sempat berpikir juga ketika di Kendal ini sebenarnya potensi sejarah dan warisan budaya itu potensial juga. Cuma saya kebingungan nih, belum ada wadah terkait komunitas. Akhirnya secara iseng-iseng lah saat itu ya, saya membuat salah satu ya akun lah namanya Kendal Heritage. Tapi saat itu postingannya itu cuma sekedar apa ya, mengenalkan salah satu cagar budaya yang kalau nggak salah saya ingat itu membahas soal pabrik gula Gemuh, salah satu bangunannya. Nah, hingga kemudian di tahun 2020 yang saat itu terjadi COVID, beberapa teman saya yang ternyata mengikuti Kendal Heritage, salah satunya Mas Galeh, kemudian Mas Jasa, akhirnya gimana nih Mas? Kalau kita ngembangin Kendal Heritage-nya lebih bagus nih. Saat itu kan belum ada logonya juga. Berarti awalnya memang dari jenengan sendiri. Iya, awalnya. Lalu habis itu teman-teman Mas Gale, Mas saya ya, bergabung. Yang akhirnya ayo kita kembangin nih Kendal Heritage biar lebih bagus lah tampilannya, nggak cuma langsung asal posting gitu kan. Akhirnya ketemuan kita bahas logo, hingga saat ini kan logonya itu sebenarnya inspirasinya dari Mas Jasa yang melihat jembatan Pidi yang ada di Pegandon itu loh Pak, yang dekat sama Bendungan Juwero. Oke, iya. Jadi kenapa sih logonya jembatan Pidi? Sebenarnya itu lebih apa ya, filosofisnya karena jadi jembatan antara masa lalu ke masa sekarang. Oke. Jadi harapannya dengan kita belajar sejarah dan warisan budaya, kita bisa memaknai apa sih nilai-nilai penting yang diharapkan menguntungkan dan bermanfaat untuk masa kini gitu. Oke. Kemudian kalau tanya visi ya, sebenarnya visi kita itu lebih kepada bagaimana sih mengenalkan sejarah dan warisan budaya secara menyenangkan, terutama bagi generasi muda. Karena gini, bagi saya, terutama di Kendal saya melihat bahwa warisan budaya dan sejarah itu kurang terlalu diminati. Karena apa? Karena belum ada kebermanfaatannya dan apa ya,
belum ada orang yang mengenali sebenarnya budaya kita tuh apa sih, warisan budayanya gitu. Akhirnya dengan apa ya, latar belakang saya juga mungkin ya, salah satu alasannya saya akhirnya bekerja sama dengan teman-teman, kan saya nggak mungkin ya sendirian akhirnya bekerja kan. Akhirnya kita berkolaborasi untuk mengembangkan Kendal Heritage yang seperti sekarang ini gitu. Berdiri untuk Kendal Heritage 2019, saya ngikuti 2020, berarti ya saya tidak terlambat-lambat amat ya, sedikit banyak bisa disebut saya ngikuti sejak awal gitu. Ya sebenarnya unofficialnya 2019, tapi secara resminya kita menyatakan di 2020 karena konsepnya sudah benar-benar jelas. Oke. Iya, tadi Mas Yusril menyampaikan bahwa sedikit banyak mungkin kepedulian, perhatian, ketertarikan generasi sekarang atau bahkan juga generasi sebelumnya dengan benda-benda yang memiliki nilai historis, yang ini bisa diperlakukan atau diduga sebagai cagar budaya gitu ya, cagar budaya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa bisa ada Mas Yusril, Mas Galih, Mas Jasa atau mas-mas yang lain gitu ya. Ini usianya masih cukup muda, berarti kalau 2020 itu berarti waktu itu 21 tahun lah, 21 tahun. Masih yang cukup belia gitu ya. Kalau saya dulu usia segitu tuh saya punya cita-cita saya kuliah rambutnya bisa gondrong gitu ya zaman itu ya. Tapi jenengan dan kawan-kawan ini sudah berbicara sampai dengan bagaimana sih kita melestarikan, bahkan juga mengedukasi dan sebagainya. Ini berarti secara personal latar belakang dari Mas Yusril itu apa, punya kecintaan dengan ini? Kenapa enggak K-pop saja gitu, kenapa nggak ngurusi apa yang bling-bling dan sebagainya itu? Ketertarikan terhadap warisan budaya sebenarnya sudah mulai saya rasakan ketika zaman kecil. Jadi kebetulan kakek saya saat itu juga jadi kepala sekolah SD di Kendal juga. Beliau memang terkenal orang yang sangat senang sekali menguri-nguri budaya, bahkan sering mengenalkan saya terhadap wayang, gamelan, bahkan sering ngajak saya ke kesenian Barongan dan Jaran Eblek. Dari situ akhirnya mumpung saya hingga ke SMA, yang akhirnya bahkan saya udah mulai tertarik di bidang sejarah di SMA, yang juga dukungan guru saya Pak Muslihin itu kan, yang memang terkenal seorang sejarawan di Kendal yang secara nggak langsung kemudian benar-benar membuat saya tertarik di bidang sejarah. Hingga kemudian titik temunya ketika saya akhirnya memutuskan masuk ke arkeologi. Arkeologi. Di arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM, yang dari situ saya ternyata tidak hanya diajarkan untuk belajar sejarah, tapi juga terkait pengelolaan warisan budaya. Belum lagi kondisi lingkungan tempat kuliah saya yaitu Jogja, yang ya kita tahu bahwa Jogja merupakan kota yang tidak hanya mengajarkan, tidak hanya terkenal sebagai kota pelajar, tapi juga sebagai kota budaya. Di mana justru warisan budaya, justru di mana cagar budaya, termasuk sejarah, menjadi salah satu komoditas yang menguntungkan tanpa harus masyarakat terlalu effort untuk memanfaatkan. Maksudnya gini, jadi karena Jogja sudah begitu bagus dari segi budaya yang bahkan sampai sekarang masih terjalin budaya masyarakat Mataramanya, masyarakat Jawanya. Akhirnya ketika masa-masa Covid justru masyarakat Jogja bisa hidup tanpa terlalu bergantung dengan keberadaan budayanya. Jadi begini, contohnya ketika banyak wisatawan di luar negeri, misal banyak datang ke Jogja karena pengen merasakan kultur Jogjanya. Jadi ketika misal ada masyarakat bertani, ada masyarakat yang bersenian, berwayangan. Jadi ya ketika bertradisi juga sudah bertradisi, akhirnya sudah berjalan secara kontinu. Jadi ya ketika wisatawan datang hanya menikmati budaya yang sudah terjadi. Tanpa budaya yang benar-benar dikonsep. Ya memang sebenarnya ada. Bukan suguhan dalam bentuk pagelaran perform, itu bukan ya? Ya bukan. Tapi justru kultur masyarakatnya yang sudah terjalin. Maksudnya misal masyarakat pedesaan yang dengan kulinernya yang khas ala masyarakat desa. Yang akhirnya saya jadi berpikir, wah sebenarnya
warisan budaya ini bisa menjadi potensi yang besar, tidak hanya identitas suatu wilayah yang selama ini didengung-dengungkan, tapi justru bisa menjadi komoditas yang saling berkesinambungan, dalam artian kita bisa mendapatkan keuntungan, tapi secara budaya kita masih bisa menjalannya sehari-hari begitu, Pak. Oke, berarti mungkin ini Mas best practice di Jogja sebagai contoh adalah mungkin juga perlu kita bawa ke Kendal dalam arti begini, supaya kita bisa mengajak masyarakat yang lebih luas. Berarti kan masyarakat ini juga harus tahu, teredukasi manfaat bagi dirinya, bagi masyarakat itu apa. Nah, salah satunya Jogja, mungkin juga Bali, begitu ya, ataupun kota-kota budaya yang lain. Oke, sahabat Dinar Pus Kendal, sebelum nanti kita ngulik lebih banyak terkait dengan kiprah Kendal Heritage sampai saat ini dan juga harapan-harapan selanjutnya untuk Kabupaten Kendal, kita jeda sejenak. Oke, bersua kembali di podcast Dinar Pus Kendal, masih dengan salah satu narasumber hebat kita, Mas Yusril dari Kendal Heritage. Mas, kita lanjutkan nih obrolan kita. Kendal Heritage tadi sudah dijelaskan ya, organisasinya seperti apa dan sebagainya, termasuk juga pada waktu itu sejarah awal mula begitu. Nah, apa yang sekarang sedang dilakukan oleh Kendal Heritage dan yang sudah dilakukan di Kabupaten Kendal? Jadi karena kita sebenarnya komunitas berbasis kolaboratif, jadi kita tidak hanya berkegiatan secara sendirian, kita juga beberapa kali berkegiatan dengan komunitas lain. Misal kemarin tahun 2020 ya, kalau nggak salah kita sempat membuat seminar tentang kemerdekaan dalam kajian masa Jawa kuno bersama pelataran Sastra Kaliwungu saat itu. Kemudian kita juga sempat melakukan live streaming, diskusi online via Instagram bareng Rumah Tua juga. Nah, untuk kegiatan sekarang ini, insya Allah kita mau aktif kembali karena beberapa waktu, mungkin karena kesibukan teman-teman, akhirnya kita memutuskan untuk untuk mungkin meminimalisir beberapa konten ya, dan akhirnya insya Allah kita akan bangkit kembali dengan kerjasama dengan pelataran Sastra Kaliwungu. Sebenarnya ini agak rahasia ya ketika saya kasih tahu juga. Ini bocorannya sudah disampaikan khusus di podcast ini. Jadi kita rencana mau ngadain semacam dokumentasi sastra lisan pada salah satu tradisi di Kendal. Gitu. Mungkin bisa ditunggu nanti aksinya nanti seperti apa, nanti akan segera kita publikasikan. Iya. Oke. Mas, kami Dinas Kearsipan dan Perpustakaan gitu nggih. Ada tugas dan fungsi kearsipan di dalamnya. Kira-kira apa ya harapan Mas Yusril sebagai salah satu pegiat, sebagai komunitas juga begitu terhadap pemerintah daerah dalam hal ini kepada kami terkait dengan kearsipan begitu, karena kenapa Mas Yusril kami mohonkan hadir di sini, kami juga erat kaitannya dengan Kendal masa lalu, masa kini yang juga akan jadi masa lalu pada saatnya begitu. Mungkin harapan-harapan kami, harapan-harapan kepada kami itu seperti apa? Ya, mewakili dari teman-teman Kendal Heritage, harapannya sih dengan keterbukaannya Dinas Arsip ini akhirnya bisa memantik teman-teman yang punya rasa keingintahuan tentang sejarah maupun warisan budaya di Kendal. Karena selama ini mungkin ya, ini sedikit berat saja, teman-teman, saya pernah dapat cerita bahwa terkait keterbukaan informasi di Kendal itu, terutama dari segi sejarah dan warisan budaya itu masih begitu minim. Jadi masyarakat tuh banyak yang bingung sebenarnya, gimana sih kita bisa dapat informasi soal sejarah Kendal, kemudian warisan budaya, yang akhirnya ya itu kemudian yang menurut saya jadi salah satu alasan kenapa warisan budaya kurang diperhatikan, karena ketidaktahuan dari masyarakatnya sendiri. Karena sebegitu bingungnya bagaimana sih nyari informasi soal suatu warisan budaya, soal sejarah di Kendal, yang kalau harapannya dari Kendal Heritage dengan adanya Dinar Pus yang sebegitu menyenangkannya membuka diri sebagai sebuah instansi yang melayani kearsipan,
menurut saya bisa bekerja sama dengan teman-teman yang terutama membidangi di bidang sejarah maupun di warisan budaya. Gitu sih Pak. Oke. Berarti prinsip itu kita punya semangat yang sama dan menjadi kata kunci adalah terbuka, berarti di dalamnya komunikatif dan juga kolaboratif. Iya, ya, betul. Iya, kolaboratif. Jadi informasi terkait sejarah maupun cagar budaya itu kan kondisinya berserakan, sebagian berserakan gitu ya Mas. Jadi bagaimana mengumpulkan ini jadi satu, kemudian nanti kita letakkan di tempat yang tepat gitu. Tempat yang tepat berarti kami selaku lembaga kearsipan daerah yang insya Allah kan lestari dan bisa bermanfaat sampai nantinya sebagai salah satu referensi juga ya. Oke. Mas Yusril, terkait dengan cagar budaya, Mas Yusril ini juga merupakan salah satu anggota tim ahli cagar budaya Kabupaten Kendal, begitu. Nah, cagar budaya nih Mas, cagar budaya. Kira-kira kondisi cagar budaya di Kabupaten Kendal ini seperti apa? Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan di waktu yang cepat, dalam arti mungkin kalau kita biarkan cagar budaya bisa musnah, hilang, bahkan ada di tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab misalnya. Kondisinya seperti apa, terus apa sih yang harus kita lakukan? Untuk cagar budaya di Kendal memang bermacam-macam kondisinya. Ada yang benar-benar terawat karena memang ada penghuninya. Ada juga yang akhirnya tidak terawat karena kebetulan ya hanya menjadi sekedar cerita rakyat. Kayak salah satunya Boto Tumpang sebelum kemudian diriset, kan Boto Tumpang itu kan terkenal menjadi masjid tiban dan hanya menjadi pepunden yang dianggap masyarakat kurang bernilai. Hingga kemudian setelah diriset dan digali, ternyata justru Boto Tumpang itu mempunyai nilai penting yang bahkan kalau menurut saya itu bisa menjadi ikonik dari Kendal yang selama ini kita cari gitu. Iya. Nah, kemudian mungkin apa sih yang seharusnya menjadi pemahaman bagaimana agar masyarakat bisa tertarik tentang cagar budaya? Kalau menurut saya justru bagaimana cara kita memanfaatkan cagar budaya. Karena begini, ketika cagar budaya akhirnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan aturan tertentu yang tidak terlalu eksploitasi tentunya. Saya yakin stigma cagar budaya sebagai sebuah objek yang dianggap tidak penting, yang tidak patut dilestarikan atau bahkan dilupakan oleh masyarakat masa kini, akhirnya menjadi sebuah objek yang wah ternyata ada manfaatnya, wah ternyata ini bisa menjadi kebanggaan bagi daerah khususnya Kabupaten Kendal. Gitu. Jadi warisan budaya yang ya terutama cagar budaya yang selama ini mungkin menjadi sebuah objek ya, terutama kolonial yang menjadi apa sih? Kita harus nguri-nguri cagar budaya tinggalan kolonial, kan itu tinggalan kolonial, ada penjajahan. Sebenarnya yang kita hilangkan itu bukan cagar budayanya, tapi yang kita hilangkan adalah nilai penjajahannya, nilai imperialismenya. Tapi justru dengan objek tersebut kita jadikan sebagai contoh bahwa Kendal itu dahulunya juga punya peradaban, juga punya suatu hal yang bisa dibanggakan, yang kemudian kita manfaatkan. Misal ada bangunan kolonial, kita jadikan kafe misal, atau mungkin menjadi sebuah kantor misal. Tapi tentunya dengan aturan tertentu yang jelas. Kita punya undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, yang di situ jelas menjelaskan bagaimana apa itu cagar budaya, kriterianya, bahkan sampai aturan untuk pengelolaannya, termasuk hukumannya misal kita dalam pengelolaannya secara sembarangan. Oke, Mas, cagar budaya asik sekali sih kalau kita ngobrol cagar budaya. Dan sedikit banyak mungkin juga pendekatan kita tidak terlepas dari keingintahuan dan juga pentingnya sebuah sejarah gitu, nggih, sebuah sejarah. Nah, menurut Mas Yusril selaku anak muda nih, pentingnya sejarah itu apa sih, Mas? Nggih, coba Mas. Kalau saya pribadi ya, kita belajar sejarah itu biar nggak kagetan ya kalau saya. Biar kita nggak terlalu menjadi orang yang mudah kaget dengan berbagai fenomena. Sebenarnya gini, banyak sekali fenomena-fenomena masa kini yang sebenarnya nggak ada bedanya dengan kejadian pada masa lalu. Seperti berulang gitu ya? Iya, sebenarnya banyak berulang. Nah, dengan harapannya kita bisa belajar sejarah, memahami sejarah, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa menjadi
mempersiapkan suatu kondisi di masa depan berdasarkan masa lalu. Oke. Karena sebenarnya sejarah itu berulang-ulang, cuma mungkin karena apa ya? Mungkin karena mungkin bentuknya agak berbeda, akhirnya ya, kita merasakannya itu suatu hal yang beda. Tapi secara konsep sebenarnya sama saja sebenarnya. Oke. Ibaratnya ketika kita naik motor, ketika kita akan belok kanan atau kiri, kita pasti selalu melihat spion. Iya. Ketika kita menghilangkan spionnya, maka tentu potensi kejadian buruk bakal lebih potensi terjadi gitu. Jadi kalau saya melihatnya intinya apa sih perlunya kita belajar sejarah agar setidaknya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dengan belajar pada masa lalu. Gitu. Oke. Termasuk sejarah dengan mantan. Gitu. Iya, atau dengan kita bisa belajar. Kalau sejarah dengan mantan harus kita lupakan atau harus kita ingat-ingat, Mas Usul? Kalau saya mungkin lihatnya sebagai pembelajaran sih, Pak. Pembelajaran. Mungkin kemarin introvert, mungkin kemarin posesif, misalnya gitu ya. Sehingga kita bisa refleksi diri, kita jadi lebih begini, lebih baik, gitu ya? Iya. Oke. Bisa memahami pasangannya yang baru dengan lebih baik. Lebih baik lagi, oke. Berarti sejarah itu kadang kan ada peristiwa-peristiwa heroisme yang tentu saja ini menjadi tonggak-tonggak kita untuk terus membakar semangat nasionalisme, patriotisme. Misalnya. Kemudian juga ada sejarah-sejarah yang mungkin sejarah kelam dalam tanda kutip, kita ambil sisi positifnya, gitu ya Mas ya. Misalnya kemarin pandemi COVID-19, saya kira ini sebuah sejarah juga ya Mas. Iya betul. Mungkin dulu pernah ada wabah katanya flu Spanyol dulu. Flu Spanyol, di awal abad gitu ya. 20-an. Oke. Kemudian kalau yang flu burung tidak terlalu berdampak seperti kemarin ya, tapi kemarin COVID-19 ini luar biasa lah. Pada saatnya nanti ternyata atas yang COVID saja kan kita kembali ke salah satu hal mendasar adalah kebersihan. Iya betul. Kebersihan, cuci tangan yang benar. Cuci tangan. Itu kita diingatkan kembali. Iya betul. Cuci tangan selama ini kan sebenarnya sudah harus kita lakukan. Iya. Kemarin harus cuci tangan yang benar. 20 detik dengan sabun, air mengalir gitu. Oke, sahabat Dinar Pus Kendal, nanti kita ngobrol lagi bersama Mas Yusril dari Kendal Heritage, namun setelah jeda berikut ini. Oke, berjumpa kembali di podcast Dinar Pus Kendal, masih dengan topik nostalgia Kendal dengan Kendal Heritage. Sahabat Dinar Pus Kendal, masih dengan Mas Yusril. Mas Yusril ini kehormatan bagi saya, kehormatan bagi saya. Nanti Mas Yusril akan kita beri waktu untuk menanya ke saya, begitu. Nah, ini saya akan habiskan dulu, saya akan menanya ke beliaunya. Mas Yusril sebagai anak muda generasi di bawah saya, kemudian perjalanan waktu, punya kecintaan dengan sejarah dan juga cagar budaya, begitu. Itu jalan ataupun passion yang tidak umum, Mas. Gitu ya, sebagian besar berbeda dengan Mas Yusril, namun alhamdulillah kita punya pegiat-pegiat, champion-champion maupun percikan-percikan yang akan terus menggelora. Ini menjadi api semangat kita semua untuk hal-hal yang positif, khususnya terkait dengan sejarah dan juga cagar budaya. Nah, harapannya Mas, harapan saya sih gini, Mas Yusril jadi influence ke komunitas, ke generasinya gitu. Apa sih yang bisa dibagi untuk membuka kepada adik-adik kita, teman-teman kita, generasi-generasi muda ini, sejarah maupun cagar budaya itu penting. Coba pesan dan harapannya seperti apa? Kalau saya, terutama teman kepada generasi muda sih, harapannya jangan pernah belajar sejarah hanya karena hanya karena pengen ikut-ikutan atau ya sekedar pengen tahu aja. Sebenarnya dari sejarah kita bisa dapat keuntungan. Salah satunya kita bisa menjadi manusia yang lebih humanis karena kita belajar dengan kondisi, termasuk kondisi buruk yang terjadi di masa lalu. Kemudian kita bisa menjadi masyarakat yang setidaknya prepare, siap dengan berbagai kondisi yang akan datang. Karena dengan belajar sejarah kita otomatis belajar dengan masyarakat, kita belajar dengan berbagai kondisi sosial, berbagai fenomena yang cuma mungkin bedanya di antara masa lalu dengan masa sekarang, yang sebenarnya itu hanya kondisi yang berulang-ulang. Oke. Dan harapannya mungkin ya. Berarti ini Mas, maaf Mas.
manfaat untuk belajar sejarah bukan hanya untuk seorang sarjana sastra, Betul. sarjana sejarah, arkeologi dan sebagainya, Betul. enggak planologi itu Betul. enggak ya, Enggak tapi hanya dari semuanya. jurusan, iya, tapi semuanya. Ya minimal kita bisa menjadi bangsa yang unggul dengan belajar sejarah. Saya banyak dapat ilmu juga dari teman-teman saya yang dari luar negeri yang ternyata meskipun mereka beberapa juga ada yang concernnya fokusnya di iptek, tapi mereka juga banyak yang belajar soal ilmu-ilmu humaniora termasuk sejarah. Karena apa? Dengan mereka belajar sejarah salah satunya, mereka bisa mengedepankan keilmuan mereka, tapi di sisi lain juga bisa mengedepankan sisi humanismenya mereka. Secara paling enggak, ketika mereka menghadapi sesuatu kondisi yang dirasa mungkin tidak siap atau mungkin dirasa mengagetkan, seenggaknya mereka sudah prepare dengan kondisi tersebut. Jadi menurut saya ya sebegitu pentingnya kita belajar sejarah sih. Ya nggak harus mahasiswa sejarah atau mahasiswa arkeo ya, tapi kepada masyarakat semuanya. Oke. Gitu. Iya. Jadi pesannya juga itu ya Mas, bahwa ada manfaat untuk minimal diri kita sendiri, Iya, gitu ya, betul. atas sebuah sejarah atau hal-hal yang terjadi di masa lalu, gitu nggih. Kemudian Mas Yusril, kira-kira apa sih pesan dan harapan dari pegiat-pegiat komunitas seperti Mas Yusril ini kepada pemerintah daerah, atau kita sempitkan saja ya, karena kami gitu. Berarti pesan dan harapan pegiat maupun komunitas yang berkaitan dengan sejarah maupun cagar budaya terhadap pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ini mungkin beberapa titipan dari cerita teman-teman juga sih terkait jadi gini, banyak sebenarnya teman-teman di pegiat Kendal, tidak hanya di sejarah, cagar budaya maupun dari sastra, bahkan dari seni budaya pun juga sebenarnya bingung mana sih sebenarnya instansi yang sekiranya bisa diajak kolaborasi begitu Pak. Karena saya yakin ya teman-teman ini juga butuh untuk dirangkul, diajak kolaborasi, dibersamai, yang sebenarnya ini bisa menjadi potensi dari tidak hanya jadi potensi, justru bisa menjadi kontribusi teman-teman untuk sebenarnya pengen memajukan Kendal dalam hal identitas maupun dalam segi kepopuleran Kendal juga. Jadi selama ini saya kadang sedih juga sih ketika berkenalan, misal Masnya dari mana? Saya dari Kendal sebelah mana? Karena Kendal itu kalau bagi saya sebegitu kurang populernya. Tapi kalau saya melihat untuk track record zaman sekarang, Kendal itu sebegitu banyak pegiatnya yang akhirnya secara nggak langsung melalui karya mereka itu akhirnya nama Kendal justru akhirnya banyak menjadi populer, dan menurut saya ini menjadi peluang bagi kita terutama dari pegiat, tidak hanya pegiat sejarah maupun pegiat cagar budaya, tapi berbagai macam pegiat yang pengen pengen mengenalkan Kendal ke khalayak umum dengan bekerja sama dengan salah satu mungkin dengan Dinarpus ya, yang saya harap bisa selalu berkolaborasi dengan teman-teman pegiat gitu Pak. Mungkin kalau saya akhirnya juga pengen bertanya, kira-kira dari Dinarpus apa sih yang bisa ditawarkan untuk teman-teman yang sesemangat ini untuk mengenalkan Kendal gitu Pak? Iya. Oke Mas. Jadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ada dua urusan di sana Mas, Kearsipan dan Perpustakaan. Oke. Kemudian Kearsipan dan Perpustakaan ini adalah urusan wajib non pelayanan dasar. Sebenarnya urusan wajib, tapi bukan pelayanan dasar. Itu sesuai dengan Permendagri yang ada. Urutannya itu juga ada di paling bawah. Nah, terkadang itu menjadi seolah-olah terlihat kecil gitu, Mas. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan gitu. Itu kecil. Nah, sejatinya arsip dan perpustakaan itu di kami, tanpa kami mau membanggakan diri, ini sebenarnya cakupan tugas, fungsi, tanggung jawabnya itu lebih luas gitu ya. Kalau arsip di sebuah organisasi itu sebatas organisasi tersebut, sementara kami itu lebih luas adalah bukan hanya sebagai arsip dinas, tapi adalah sebagai lembaga kearsipan daerah. Dan lembaga kearsipan daerah itu sendiri bukan hanya kepada instansi pemerintah,
tapi ada organisasi politik, pemerintah desa, masyarakat, organisasi di luar pemerintah daerah, itu juga masuk di ranah kami. Ini lebih luas. Dan saat ini Mas, arsip ini seperti yang pernah saya sampaikan, kami tidak ingin arsip ini hanya tumpukan kertas dokumen kemarin, dokumen dahulu ditumpuk, bahkan disimpan di ruang belakang yang kadang jarang dilihat, sawangan akhirnya, atau ditaruh di pojokan sudah gitu. Namun kami akan kembangkan arsip ini menjadi sebuah informasi yang harapannya pun juga menarik kepada generasi-generasi kita selanjutnya gitu kan. Nah, sehingga di kesempatan ini pun kami mau nggak mau, saya dan teman-teman itu harus terbuka, harus berkolaborasi dengan pegiat-pegiat, champion-champion NGO di luar pemerintahan. Itulah yang sejatinya sebenarnya. Teman-teman Mas Yusil dan kawan-kawan sudah sekian waktu cari apa sih Mas gitu ya. Nggak cari apa-apa, hanya karena itu passion, kecintaan. Dan kalau saya boleh sebut, ini sebuah tanggung jawab gitu, sebuah tanggung jawab. Nah, kami harus bersama nih, harus bersama. Nah, kemudian arsip ini juga sekarang kita arahnya adalah menuju ke memori kolektif bangsa, memori kolektif daerah. Sehingga harapannya semua aware, arsip itu tidak hanya terbatas dokumennya kantor, itu tidak. Tapi adalah sejarah, peradaban, histori sebuah daerah dan sebagainya, itu adalah arsip. Kemudian perpustakaan itu juga bukan sebatas baca tulis gitu ya Mas, tapi literasi itu kan lebih dari baca tulis, literasi kehidupan. Perpustakaan ini kemarin kami mengadakan namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial misalnya gitu, terkait pelatihan kepada kelompok-kelompok masyarakat supaya mereka bisa meningkatkan kecakapan diri sehingga nanti harapannya berdaya atau bernilai secara ekonomi misalnya gitu. Itu sudah kami lakukan juga. Nah itu sehingga Mas, kami terima kasih dengan catatan begini. Terkadang saya selaku yang dituakan dari teman-teman itu ada ketidakpedean. Dalam arti jangan-jangan komunitas ini memiliki interpretasi yang ideal terhadap kami. Misalnya mesti pemerintah daerah dalam hal ini Dinarpus punya anggaran. Itu kami belum tentu gitu. Belum tentu, tapi dengan catatan kita mau bergerak bersama. Ayo. Pak, konsumnya gimana? Adanya minum. Ya sudah, kita minum saja. Oh ini nggak ada, ya sudah kita bergerak. Dan harapan kami itu bukan kita bukan program follow money, tapi money follow program function gitu ya. Itu Mas. Kami sih sangat terbuka, sangat membuka, sangat berterima kasih jika ada kolaborasi. Namun belum tentu juga kami memiliki semua sumber daya. Nah, dengan catatan berarti ini kan ada satu kata kunci, kesepahaman. Ayo kita bergerak bersama, kami punya apa, teman-teman punya apa, sepunyanya kita. Yang penting harapan kami sih kita berbuat bersama. Ngeten Mas. Kami sangat ingin berkolaborasi dengan semua komunitas gitu Dengan semua komunitas kami sangat ingin berkolaborasi, bermitra. Ayo kita bergerak bersama, apalagi terkait dengan arsip tadi, sejarah cagar budaya yang mungkin sedikit banyak sebagian masih berserakan ya Mas ya. Semoga nanti menjadi informasi yang otentik gitu. Ya, kami kan tugasnya juga mengolah menjadi informasi yang otentik untuk nantinya kita informasikan kepada masyarakat. Oke, Mas Yusril, saya matur nuwun sangat, tetaplah di jalan yang berbeda. Pada umumnya panjenengan punya kecintaan, passion, tanggung jawab khususnya terkait sejarah cagar budaya melalui Kendal Heritage, dan juga jenengan mewarnai di tim ahli cagar budaya. Mari kita terus ajak teman-teman yang lain sehingga harapannya semakin cepat tujuan baik kita ini bisa tercapai. Oke, Mas Yusil, saya matur sangat rawuhnya di kesempatan hari ini. Sehat dan semangat selalu ya Mas. Siap. Mari kita salam arsip bersama-sama Mas. Gini ya Pak? Ya. Oke. Terima kasih sahabat Dinarpus Kendal, obrolan yang luar biasa, tentu saja mengedukasi, bermanfaat kepada kita. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.